皆さん、こんにちは。お久しぶりですね. O genki desu ka? Pada pelajaran kali ini, Sensei akan melanjutkan pembahasan Shiji Daimeishi, kata tunjuk dalam bahasa Jepang yang kedua, yaitu kono, sono, ano, dan kata tanyanya dono. Penggunaan kono, sono, ano yang menunjuk jarak antara pembicara dan lawan bicara dengan benda sama halnya seperti penggunaan kore, sore, are. Hanya saja, selain untuk benda, kono, sono, ano bisa juga digunakan untuk benda hidup, seperti orang atau binatang. Agar teman-teman lebih paham, mari kita lihat penjelasan berikut ya. Teman-teman masih ingat ya, rumus atau pola kalimat Shiji Daimeishi pertama. Kore, sore, are. Rumusnya adalah Shiji Daimeishi, kore, sore, are, lalu ditambah dengan joshi, kata bantu wa. Kemudian setelahnya diisi dengan meishi, kata benda, bendanya benda mati. Teman-teman bisa menggunakan satu buah kata benda saja, ataupun dua buah kata benda, di mana di antara dua kata benda tersebut disisipi dengan joshi, kata bantu no, lalu ditutup dengan des sebagai kopula. Lalu selanjutnya kita lihat rumus atau pola kalimat dari Shiji Daimeishi kedua, kono, sono, ano. Rumusnya sebagai berikut. Shiji Daimeishi 2, kono, sono, ano, lalu ditambah meishi, kata benda. Agar lebih mudah kita sebut saja meishi a. Bendanya bisa benda mati, ataupun benda hidup, orang atau binatang. Di antara Shiji Daimeishi dan meishi tidak perlu ditambahkan kata benda atau partikel apapun. Setelah meishi a, baru bisa ditambahkan joshi wa. Setelah joshi wa, baru kita tambahkan meishi. Teman-teman bisa menggunakan satu buah meishi atau dua buah meishi dengan catatan menyisipkan no di antara kedua kata bendanya, lalu ditutup dengan des sebagai kopula. Do desu ka? Sekarang mari kita aplikasikan bersama rumus yang sudah kita pelajari tadi ke dalam kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia ya. Sensei mulai dari Shiji Daimeishi pertama dan Shiji Daimeishi kedua dengan satu buah kata benda. 例文1番、それはテレビです。Itu televisi. 2番、その人はケントさんです。Orang itu Kento. Sekarang kita telaah secara singkat ketepatan penggunaan rumus di kedua contoh kalimat tersebut. Sore sebagai Shiji Daimeishi pertama, lalu wa sebagai joshi, kata bantu atau partikel, lalu terebi sebagai meishi, ditutup dengan des sebagai kopula. Selanjutnya, sono sebagai Shiji Daimeishi kedua, ditambah dengan shito sebagai meishi a. Baru ditambahkan wa sebagai joshi, kata bantu atau partikel. Kemudian kento-san sebagai meishi, ditutup dengan des sebagai kopula. Selanjutnya kita coba Shiji Daimeishi ke-1 dan Shiji Daimeishi kedua dengan dua buah kata benda. 例文1番、これはコンピュータの雑誌です。Ini adalah majalah tentang komputer. 2番、あのカメラは私のカメラです。Kamera itu adalah kamera milik saya. Sekarang kita telaah lagi secara singkat
ketepatan penggunaan rumus di kedua contoh kalimat tersebut. Kore sebagai siji daimesi pertama, lalu wa sebagai joshi kata bantu atau partikel. Kemudian komputa no zashi sebagai meisi pertama dan meisi kedua, ditutup dengan des sebagai kopula. Selanjutnya ano sebagai siji daimesi kedua ditambah dengan kamera sebagai meisi a. Baru ditambahkan wa sebagai joshi kata bantu atau partikel. Kemudian watashi no kamera yang berfungsi sebagai meisi pertama, no meisi kedua ditutup dengan des sebagai kopula. Do deshita ka? Mo wakarimashita ka? Ada poin penting dalam mempelajari rumus atau pola siji daimesi kedua ini. Para pembelajar sering kebingungan dengan penggunaan kata tunjuk yang tepat pada saat harus mengubah kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Karena dalam bahasa Indonesia, baik kata benda maupun orang tidak terdapat perubahan kata bantu. Oleh karena itu, Sensei jelaskan sedikit ya, agar teman-teman lebih mudah untuk menerjemahkan penggunaan kata tunjuk dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Ini majalah tentang komputer. Majalah ini majalah tentang komputer. Dari kedua kalimat ini, kalimat manakah yang harus menggunakan siji daimesi pertama dan kalimat mana yang harus menggunakan siji daimesi kedua? Mari kita tentukan subjek dari kedua kalimat ini. Di mana pada kalimat pertama, subjeknya adalah ini. Sedangkan subjek dari kalimat kedua adalah majalah ini. Karakteristik dari siji daimesi pertama, kore, sore, are, biasanya berfokus pada kata tunjuk yang ada pada kalimat itu sendiri. Atau yang ingin dibahas adalah kata tunjuk itu sendiri. Sehingga peletakan kata tunjuknya biasanya berada di awal, baru kemudian diikuti oleh kata benda. Sedangkan karakteristik siji daimesi kedua, kono, sono, ano, tidak hanya berfokus pada kata tunjuknya, tapi juga pada kata benda, meisi, yang berdampingan dengan kata tunjuknya. Sehingga peletakan kata bendanya didahulukan, baru kemudian diikuti dengan kata tunjuknya. Ini yang juga berfungsi sebagai subjek merupakan kata tunjuk. Kemudian diikuti dengan majalah sebagai kata benda. Dari sini teman-teman dapat menentukan kira-kira kalimat ini sesuai dengan karakteristik siji daimesi yang mana. Benar, siji daimesi pertama. Sehingga teman-teman tinggal masukkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam rumus siji daimesi pertama. Yaitu siji daimesi pertama diikuti joshi, wa, lalu ditambahkan meisi, ditutup dengan kopula des. Sehingga kalimat bahasa Jepangnya menjadi kore wa komputa no zashi desu. Sedangkan majalah dalam kalimat ini, yaitu meisi a atau kata benda a, ini yang merupakan kata tunjuk kedua, siji daimesi berfungsi sebagai subjek. Kemudian diikuti dengan majalah yang nantinya berfungsi sebagai kata benda dua. Mengapa demikian? Karena ketika diterjemahkan nanti, peletakan katanya akan terbalik.
Sehingga majalah sebagai kata benda dua memudahkan teman-teman dalam menerjemahkan kalimat ini nantinya. Lalu diikuti kata tentang yang nanti kita terjemahkan sebagai no. Diikuti komputer sebagai kata benda satu. Dari sini teman-teman dapat menentukan kira-kira kalimat ini sesuai dengan karakteristik siji daimesi yang mana. Benar, siji daimesi yang kedua. Sehingga teman-teman tinggal memasukkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam rumus siji daimesi yang kedua, yaitu siji daimesi kedua ditambah meisi a. Kemudian diikuti joshi wa, lalu ditambahkan meisi. Ditutup dengan kopula des. Sehingga kalimat lengkap dalam bahasa Jepang menjadi kono zashi wa komputer no zashi desu. Dodeska? Omoshiroku natte kimashita ne. Untuk membiasakan penggunaan kedua siji daimesi ini, teman-teman harus rajin review dan latihan ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan penggunaan kata tanya dalam siji daimesi yang kedua ini. Kata tanyanya adalah dono, yang artinya yang mana. Penggunaannya tidak berbeda jauh dengan penggunaan dore pada siji daimesi pertama. Hanya saja, jika dore bisa langsung diikuti dengan deska, lain halnya dengan dono. Di mana kalimat tanya ini harus diikuti dengan meisi terlebih dahulu. Baru kemudian bisa ditutup dengan deska. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. A-san to B-san ga hanashite imasu. あれは誰の帽子ですか? Itu topi siapa? Dore desu ka? Yang mana? あの人は誰ですか? Orang itu siapa? Dono hito desu ka? Orang yang mana? どうでしたか？簡単ですよね。それじゃあ最初から練習しましょう。やってみよう。1番、この本はryokoの本です。どうぞ。2番、あの人は東京大学の枝先生です。どうぞ。3番、そのお金はタイのお金です。どうぞ。Latihan berikutnya, teman-teman memilih jawabannya dari percakapan berikut ini. 1番、それは誰のパソコンですか? Dono desu ka? Dore desu ka? 2番、あのメガネは誰のですか? Dono megane desu ka? Dore megane desu ka? 3
3番 Silahkan teman-teman terjemahkan dengan menggunakan Shiji Daimeishi yang tepat. Majalah ini majalah tentang fashion. Yoku gambarimashita ne, minasan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik pelajaran hari ini. Silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau DM di Instagram Senseiku. Nanti akan Sensei jawab di Q&A part yang kedua ya. Soreja, kore de owarimasu. Mata ne! Minasan, channel登録をしてね。いいねボタン、コメント、シェアも忘れないでね. Teman-teman, tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa like, share, dan komennya juga ya. Sensei tunggu.